Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mendamihum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Diasta tadi, topik yang mau kita bahas adalah tentang surah Muhammad ayat 7 ya. Yang ini sebenarnya adalah kalau kita lihat respon atau jawaban kita terhadap sebagian orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela. Bahkan secara keji orang yang katakanlah non-Islam, ya non-Muslim atau kafir, dia menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Allah itu lemah. Allahmu itu lemah katanya sehingga perlu dibela. Kalau Allahku itu kata dia kuat, ya maha dahsyat, tidak perlu dibela dan seterusnya. Saudara-saudara Allah SWT, dan yang sebenarnya kalau itu omongan orang di luar sana, barangkali kita umat Islam ya sudah tahu bahwa itu pastilah salah gitu ya. Tetapi masalahnya ada juga sebagian orang bahkan itu penceramah atau bahkan juga ya sebagian yang disebut di tengah umat itu sebagai ulama ya. Mereka mengatakan bahwa Islam itu terlalu besar, ya, tidak perlu dibela. Ya, Islam ini milik Allah. Bahkan mereka mengatakan Allah itu nggak perlu dibela. Lama-lama ucapan seperti ini bahaya. Lama-lama Allah nggak perlu disembah. Allah nggak perlu disembah sehingga akhirnya nggak perlu disembah. Ya, ini kan bahaya sekali. Ungkapan-ungkapan seperti itu. Yang pertama harus dipahami bahwa sebenarnya tidak ada satupun perdebatan yang membuka satu peluang bahwa Allah itu lemah. Ya. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat tidak ada satupun ayat yang menyebutkan Allah itu tidak kuasa. Ya, bahkan banyak ayat mengatakan Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, kalau kita bicara manusia ini kalau kita lihat hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala kaifa takfuruna, ya. Kaifa takfuruna wa kaifa takfuruna, ya. Kaifa takfuruna, ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Coba perhatikan ayat ini, betapa lemahnya manusia di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kamu itu mati, kamu itu dulu tidak ada. Ya, kamu itu bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Lalu fahyakum, lalu Allah SWT menghidupkan. Jadi kita bisa hidup ini karena dihidupkan Allah SWT. Kaf hitofkum di situ memberikan makna objek, ya, kamu sebagai objeknya, kamu sebagai maf'ul bihnya, Allah yang menjadi fa'ilnya, Allah yang menghidupkan kamu, fahyakum. Summa yumitukum, lalu Allah juga yang mematikan kalian. Tidak ada seorang pun yang bisa matikan, bahkan matikan dirinya sendiri. Sekalipun dia berkehendak untuk mati, kalau Allah tidak mematikan, nggak mungkin mati. Sebaliknya, betapa banyak orang yang ingin hidup, tapi Allah matikan, ya mati. Begitu lemahnya manusia. Apakah selesai? Bukan. Summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Ya. Summa ilaihi turja'un. Ya. Kalau kita lihat ini semua menunjukkan bahwa manusia itu berada dalam kondisi yang lemah. Dan dalam akidah Islam sudah sangat jelas bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Dia itu adalah Tuhan seluruh alam. Dialah Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu. Maka aneh kalau ada orang mengatakan bahwa meragukan tentang
kelemahan, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana lalu kita kok harus membela agama Allah Subhanahu wa taala? Nah, membela Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah kita kuat dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, tidak berkuasa untuk membela dirinya sehingga butuh bantuan manusia gitu. Itu jelas sebuah kesalahan. Nah, saya ingin sebelum masuk ke ayat ini, saya ingin gambarkan ungkapan-ungkapan yang seperti itu muncul, itu sebenarnya bukan muncul dari orang Islam, orang yang berakidah Islam, tapi muncul dari orang-orang kafir. Sebagai contoh misalnya ya, ungkapan orang kafir digambarkan dalam surah Yasin. Allah SWT berfirman, wa anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru, ya. Anut imman law yasha'allahu at'amah, kata mereka. Ketika Allah SWT berfirman, berikanlah infak, ya, infakkanlah sebagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Wa idza qila lahum, ketika Allah SWT perintahkan mereka untuk berinfak, apa jawaban orang kafir? Wa qala alladziina kafaru, ya, lalu mereka orang-orang kafir mengatakan, mengapa Allah SWT memerintahkan kita, ya, untuk berinfak? Anut imumallahu yasyaallah at'amah, apakah kita harus memberikan makan kepada orang yang Allah itu juga bisa memberikan makanan? Jadi untuk apa sih kita bersedekah kepada sesama manusia? Kenapa kok Allah seolah butuh bantuan kita untuk memberikan bantuan pada manusia, memberi makan kepada mereka? Bukankah kalau Allah mau, Allah bisa memberikan makanan kepada mereka? Nah, ini seperti itu ungkapan orang-orang kafir. Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya poin yang kedua, poin ketiga sebenarnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sebenarnya tentu saja membela yang dimaksud menolong dan bela itu bukanlah membela dalam bentuk makna hakiki. Dan yang paling penting itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mau kita bahas yang dalam surah Muhammad ayat 7. Dan dalam surah Muhammad ayat 7 ini, Allah SWT menyeru kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, in tansurullaha, apabila kamu menolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Waithabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kedudukan atau kaki kalian, diri kalian. Baik, kita akan coba urai satu persatu ayat ini. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayat ini menyebutnya khusus pada orang yang beriman. Dan untuk diketahui sebenarnya ini ada dalam surah Muhammad. Dalam surah Muhammad itu kalau kita lihat, ya, itu dimulai dari ayat yang pertama, kemudian ayat kedua, sampai kemudian ayat ke-7, ke-8, ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat adalah sedang membicarakan dua kelompok besar manusia. Siapa? Yakni mereka yang alladzina amanu dan orang yang alladzina kafaru. Coba kita misalnya buka pada bagian yang pertama surat ini, ya. Di dalam ayat yang pertama, Allah SWT langsung menyebut tentang kafir. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan mereka itu orang-orang yang menghalangi manusia di jalan Allah. Adalla a'malahum, Allah akan melenyapkan amal mereka. Itu bicara orang kafir. Kemudian ayat kedua, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Nah, jadi bicara yang kedua ini bicara tentang kelompok kedua, alladzina amanu. Kemudian ayat ketiga balik lagi orang kafir. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila. Ya. Yang demikian itu orang-orang kafir karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Lalu kemudian berikutnya wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim. Nah, ini bicara lagi tentang orang alladzina amanu. Kemudian di istilahnya bicara
yang keempat, nanti juga tetap sedang membincangkan adanya dua kelompok itu yang mereka diperintahkan untuk, bukan mereka, maksudnya umat Islam diperintahkan untuk memerangi mereka. Dalam ayat keempat disebutkan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kamu menjumpai orang-orang kafir, laqitum, kamu siapa? Kami orang-orang yang beriman. Alladzina kafaru, kamu menjumpai orang-orang kafir di medan pertempuran, fadharbar riqab, maka apa? Penggalah leher mereka. Hatta idza askantumuhum, hingga kamu ketika kamu mendapatkan kemenangan, memenangi, mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka. Ini bicara tentang orang-orang beriman. Nah, lalu kemudian ayat ketujuh ini menyeru kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ke-8 balik lagi bicara orang kafir. Walladzina kafaru fata'sallahum ba'dal a'malahum. Jadi ini sebenarnya dalam surah Muhammad ini diantarkan nanti beberapa ayat kemudian itu bicara tentang dua kelompok itu. Mulai dari sifat-sifat mereka, hukuman yang Allah akan berikan kepada mereka. Nah, dari dua kelompok ada alladzina kafaru, ada alladzina amanu. Maka kalau kita lihat di sinilah ada dua kelompok yang kalau dalam ayat yang disebutkan hizbullahi wa hizbus syaitan. Maka yang diperintahkan ya alladzina amanu. Ya orang kafir itu sebenarnya mereka manusia, Allah perintahkan juga. Cuman mereka tentu tidak akan mempedulikan perintah Allah SWT. Maka yang diseru adalah alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya sebutan diingatkan ya ayyuhalladzina amanu ada beberapa pentingnya. Yang pertama bagi orang mukmin tentu mengingatkan bahwa diri mereka adalah orang yang beriman. Jadi kalau kamu beriman, maka dengarkan surat Allah, penuhi perintah Allah SWT. Kecuali kalau kamu tidak mengaku dirinya beriman. Nah, ketika Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian disebutkan in tansurullaha. Itu ada harf in di situ memberikan makna apa? In syartiyah. Jadi in yang berkedudukan sebagai syarat, ya syartiyah. Jadi sehingga ini adalah merupakan nanti jumlahnya itu jumlah syartiyah kalimat bersyarat, ya. Ada syarat berarti ada nanti jawabus syarat, ya, yang menjadi jawaban, ya, ketika syarat itu dipenuhi. Syaratnya adalah in tansurullaha, apabila kamu menolong Allah. Kalimatnya itu in tansurullaha, kamu menolong Allah. Nah, pertanyaannya apakah Allah itu lemah sehingga butuh ditolong? Ya jelas bukan. Sebenarnya dari struktur ayat ini pun itu sudah bisa dipahami bahwa yang dimaksud bukanlah menolong Allah dalam makna hakiki. Coba perhatikan, in tansurullaha, ya, jika kamu menolong Allah, maka yang surkum, Allah akan menolong kamu. Berarti sebenarnya yang ditekankan itu adalah ketika kamu menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan benar-benar menolong kalian. Jadi kalau kita dalam ayat ini. Nah, kalau kita lihat menjadi jelas, ya, lebih jelas lagi kalau kita perhatikan ayat sebelumnya. Jadi membaca satu ayat itu penting juga untuk mengetahui ayat sebelumnya. Tadi sudah saya singgung ayat sebelumnya itu adalah bicara ketika umat Islam berada di medan pertempuran dengan orang kafir. Ya. Apa perintah Allah? Fa'idha laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqabi hatta idza askhantumuhum. Ya. Apabila kamu berjumpa dengan orang-orang kafir, maka fadharbar riqab, maka penggalah, ya, leher mereka. Maksudnya ya bunuhlah mereka. Ya, fadharbar riqab. Lalu kemudian disebutkan hatta idza askhantumuhum, ya. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka kamu
tawanlah mereka. Wa imma mannam ba'du wa imma fidaan, ya. Dan setelah kamu selesai perang, maka prajurit atau tentara kafir yang kamu tawan itu, maka boleh kamu membebaskan mereka, ya, mannan ba'du, maknanya dibebaskan secara cuma-cuma gratis, ya. Wa imma fidaan, atau mereka boleh bebas tapi harus ditebus. Hatta tadu al harbu auzaroha, sampai perang selesai. Ya. Nah, coba antum perhatikan dalam ayat berikutnya disebutkan dalika, yang demikian itu. Ya, demikianlah dalika. Walau yasha'allahu lang tasara minhum. Nah, ini seandainya Allah menghendaki, lau yasha'allah, seandainya engkau menghendaki. Berarti nanti ini sebenarnya Allah tidak menghendaki begitu. Karena menggunakan kata lau, ya. Lau, walau yasha'allah, seandainya Allah SWT menghendaki, lang tasara minhum, maka Allah SWT akan membinasakan mereka. Jadi kalau Allah mau, sebenarnya tidak sulit bagi Allah SWT untuk membinasakan orang-orang kafir itu. Nggak usah harus memerintahkan umat Islam untuk perang. Ya. Coba kita baca, ya, penjelasan dari para mufassir tentang itu. Ya. Saya bacakan satu saja, ya, karena waktunya terbatas. Ini penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, ketika menjelaskan tentang walau yasha'allahu lang tasara minhum. Beliau mengatakan begini, hada walau sya'allahu lan taqama minal kafirina biuqubatin wa nakalin min indihi. Jadi artinya, seandainya Allah SWT menghendaki, maka sungguh Allah akan menghukum orang-orang kafir itu dengan hukumannya, ya, dari sisinya. Maknanya itu tidak perlu memerintahkan kaum muslim untuk fadur berrikob, untuk memerangi mereka. Ya, cukup, ya, nyawa itu ada di genggaman Allah SWT. Ya, tinggal dicabut nyawanya udah selesai. Ya, ke jantungnya dibuat tidak bergerak udah selesai. Ya, apa yang tadi saya katakan yang bisa dilakukan manusia. Seandainya Allah mau. Tapi kemudian disebutkan, ya, seandainya Allah mau, lang tasara minhum, akan membinasakan mereka. Tapi kemudian ada hal lain yang membelokkan bahwa Allah tidak menghendaki itu. Allah punya kehendak lainnya. Walakin liyabluwa ba'dakum biwa'tin. Yakni, namun Allah menghendaki apa? Allah SWT menghendaki untuk menguji, ya, liyabluwa ba'dakum, menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Makna itu menguji orang mukmin tentang adanya orang kafir. Menguji apa? Menguji dengan memerintahkan jihad. Maka Ibnu Katsir mengatakan kata tetapi Allah ingin menguji sebagian mereka dengan yang itu, artinya adalah walakin syara'a lakumul jihad wa qital a'da'i liyahtabirukum. Jadi namun Allah SWT mensyariatkan kepada kamu jihad, wa qitalal a'da, dan memerangi musuh, liyahtabirukum, agar Allah menguji kalian, wa yabluwa akhbarahum, dan yang berikan ujian kepada kalian. Ya, jadi ketika Allah SWT perintahkan jihad, itu sebenarnya untuk memerangi orang kafir itu adalah bukan kepentingan Allah, bukan Allah tidak mampu, bukan Allah tidak kuasa, tetapi dalam tanda kutip Allah ingin melihat, ya, siapa di antara hambanya yang mentaati perintahnya. Allah perintahkan jihad, yang dengan begitu akan ketahuan siapa yang taat dan siapa yang membangkang.
Siapa yang taat akan diberikan pahala, siapa yang bangkang tentu mendapatkan dosa. Yang inilah kemudian siapa yang taat dan siapa ini kemudian kita lihat dalam ayat yang lain. Misalnya Allah SWT berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum mengetahui ya orang-orang yang berjihad di antara kalian dan mengetahui orang-orang yang bersabar. Bukan berarti pengetahuan ini bahwa Allah tahu mereka itu ini mulai dari awal sampai akhir. Tapi pengetahuan ini adalah pengetahuan kaitannya dengan amal. Yang amal itu berhak untuk mendapatkan balasan. Nah, kita perhatikan dalam ayat itu kemudian disebutkan apa? Ya, disebutkan dalam ayat itu tentang orang yang ketika mau mentaati perintah Allah, walladzina qutilu fi sabilillah falayudilla a'malahum. Orang yang terbunuh di jalan Allah. Artinya ketika dia menuruti perintah Allah untuk berjihad, lalu kemudian dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan jihad, ya, falayudilla a'malahum. Allah tidak akan menghabiskan, Allah akan tidak akan melenyapkan amal mereka. Maknanya bahwa kalau kamu kalah melawan orang kafir bukan berarti kamu gagal dalam tugas sehingga tidak pernah mendapatkan pahala. Kamu tetap mendapatkan pahala. Allah SWT bahkan menegaskan falayudilla a'malahum. Allah tidak akan menghilangkan, melenyapkan amal kalian. Bahkan saya menunjukkan mereka, maknanya menunjukkan mereka ke dalam surga. Wa yuslihu balahum, dan memperbaiki urusan kalian. Wa yudkhiluhumul jannata, memasukkan mereka ke dalam surga. Arrafaha lahum, yang Allah telah beritahukan kepada mereka. Beritahukan apa? Beritahukan tentang jalan masuk surga. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini adalah bicara tentang apa? Berarti bicara tentang jihad untuk membela agama Allah SWT, yang Allah dalam ayat ini itu sudah menyediakan pahala dan balasan berderet-deret. Dan sejak awal Allah sudah menegaskan bahwa bukan berarti Allah tidak mampu membinasakan orang kafir itu. Allah hanya ingin tahu siapa di antara hambanya yang mau melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan jihad. Sama dengan tadi saya katakan, ketika Allah SWT perintahkan untuk membayar zakat kepada orang, kita punya harta, Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan makan kepada orang miskin. Bukan berarti Allah tidak bisa membuat orang-orang miskin itu kaya. Bukan berarti Allah tidak bisa membuat mereka, orang-orang miskin itu tidak bisa makan. Allah sangat mampu. Tapi kenapa Allah SWT perintahkan kepada kita? Allah ingin mengetahui siapa di antara hambanya yang menetapi, yang menaati perintahnya dengan memberikan sebagian hartanya tadi. Sama dengan jihad ini. Allah menghancurkan orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir yang kurang ajar itu dengan mudah. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Bagian Allah SWT menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Allah membalikkan tanah ya yang ada di kaum Sodom, kaum Lut ya, dibalik tanah itu lalu kemudian dihujani dengan hujan batu. Demikian juga kaum-kaum yang lain yang dalam Al-Quran diceritakan betapa mudah Allah SWT menghancurkan mereka gitu. Nah, tetapi Allah tidak lakukan itu disebabkan karena Allah SWT menginginkan untuk menguji hambanya, dalam ini menguji orang-orang mukmin tentang ketaatan mereka. Nah, ayat ini itu sebenarnya setelah tentang seperti itu ada targhib ya. Jadi ada perintah. Yang perintah itu diiringi dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, jika kamu menolong Allah. Nah, makna menolong Allah ini berarti kalau kita lihat maknanya adalah in tansuru dinallahi wa rasulahu. Jadi ketika kamu menolong agama Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, menolongnya seperti apa?
menolongnya paling tinggi. Ya, jadi menolong itu sebenarnya adalah memenangkan, membantu, ya, menolong, membantu. Jadi kalau dalam beberapa makna bahasa, ya, nasoro min aduihi misalnya, menolong dari musuhnya itu adalah khallasahu wa najahu minhu. Jadi Allah SWT yakni menyelamatkan, memenangkan. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat ketika disebut in tansurullaha tadi, sekali lagi berarti memang ada tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenangkan agamanya. Nah, kalau dilihat konteks ayat sebelumnya, memenangkannya dengan jalan apa? Dengan jalan berjihad di medan perang, ya. Meski kalau kita lihat ayat ini bisa dibawa ke ranah yang lain, yang isinya adalah menolong agama Allah. Kalau di medan jihad, menolong agama Allah dengan apa? Dengan fadur burrikob, dengan memenggal kepala musuh, ya. Tapi kalau di meja diskusi, menolong Allah dengan apa? Yakni dengan mengungkap, menyampaikan berbagai hujah dan argumentasi yang kuat. Yang dengan hujah dan argumentasi itu orang-orang kafir terbungkam karena tidak bisa memberikan jawaban. Ya, itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya bagaimana memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat dalam beberapa ayat yang lain itu mesti seperti itu, ya. Misalnya saja dalam surah As-Saff, ya, bicara tentang tentang menolong agama Allah adalah dengan jalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam seperti yang tadi saya katakan, yakni menyampaikan hujah-hujah dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat orang-orang kafir terbungkam, tidak bisa memberikan jawaban. Baik. Nah, ayat ini kemudian diberikan jawaban yang surkum, ya. Ketika kamu lakukan, jika kamu menolong Allah sementara berikan jawaban yang surgum, ya, ini Allah akan menolong agama, menolong kamu, ya, yang surgum. Apa menolong kamu itu? Ya, ini ya memberikan kemenangan, ya, atas musuh kamu. Ya, dan ini sudah seperti yang tadi saya katakan, terbukti bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Jumlah mereka hanya 300 lebih sedikit, berhadapan dengan orang kafir yang jumlahnya berapa? 1000. Mereka dipukul mundur. Demikian juga dalam banyak perang, ya. Bahkan yang sangat heroik adalah perang Mu'tah, ketika umat Islam hanya berjumlah 1000 orang berhadapan dengan 10.000, berhadapan dengan 100.000 tentara Romawi. Bahkan mereka datang lagi 100.000, 200.000. Itu itu pertama Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Yang tansurullah, yang surkum. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan, sabata itu mengokohkan, akdam itu jamak dari kata qadam. Qadam itu adalah kaki bagian bawah, qadam. Ya, namanya qadam. Akdam itu jamaknya, ya. Nah, ketika disebutkan akdam, mengokohkan, menguatkan akdam, itu dalam ini termasuk majas juz'iyah. Artinya yang diungkapkan sebagian, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah keseluruhan diri kamu, ya. Karena memang yang membuat kita bisa berdiri adalah qadam. Kalau qadam kakinya ini lemah, ya seorang tidak bisa berdiri. Sekuat apapun tangannya ya roboh dia. Tapi kalau kakinya kuat, maka dia menjadi kuat dan dirinya menjadi kuat. Nah, Allah SWT memberikan pertolongan, wa sabit aqdamakum, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ketika Allah SWT menjanjikan seperti itu, maka tentu saja tidak ada seorang pun, ketika Allah SWT memberikan pertolongan, maka tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan, ya. Jadi di dalam ayat yang lain disebutkan iyan surkumullah fala ghalibalakum
Iyang surkumullah fala ghaliba lakum. Apabila atau jika Allah menolong kalian, fala ghalibalah. Fala ghaliba lakum, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kamu, ya. Bagaimana mungkin ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika orang itu sudah mendapatkan pertolongan, maka nggak ada yang bisa memberikan pertolongan. Nah, kalau kita lihat juga, sekali lagi saya ingin tegaskan, berarti saya ingin memberikan kesimpulan sebelum nanti kita diskusi. Berarti yang jelas bahwa manusia itu, maksudnya gini, yang pertama jelas Allah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan manusia. Ya, makna pertolongan di sini bukanlah menolong Allah, tetapi menolong agamanya. Dan ini adalah bagian dari syariat Allah SWT kepada manusia. Yang syariat itu sebagaimana syariat yang lain, fungsinya adalah ikhtibar, untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang taat dan siapa mereka yang tidak taat. Siapa yang taat, maka seperti yang tadi disebutkan, mereka berhak mendapatkan ganjaran kebaikan, ridho dan surganya. Tetapi sebaliknya, siapa saja yang mereka tidak mau taat, bahkan membangkang, menghina, menyinyiri agama Allah SWT, maka tak ada pilihan kecuali mereka mendapatkan sanksi, hukuman, bahkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua, saya ingin tegaskan juga bahwa ini menjadi janji juga dari Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yang surkum. Jika kamu ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada lain kecuali kamu menolong agamanya. Karena itu adalah merupakan syarat, ya. Sebagaimana juga misalnya dalam ayat yang lain disebutkan walayan surunallahu mayyang suruh. Ya, sungguh Allah SWT benar-benar akan menolong. Siapa yang ditolong? Mayyang suruh, orang yang menolong Allah, orang yang menolong agamanya. Dan untuk menghindari kesalahan pahaman itu, Allah kemudian menyebutkan innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ketika disebutkan mayyang suruh, itu jangan punya anggapan bahwa Allah lemah butuh bantuan. Kamu orang menolong Allah, karena Allah apa? Innallaha laqawiyyun aziz. Saya kira itu yang dapat sampaikan pada kesempatan malam ini terhadap kajian surah Muhammad ayat 7. Moga-moga bermanfaat.